Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah manajemen proyek. Kalau kemarin kalian sudah mengerjakan tentang kegiatan apa saja yang dilakukan selama proyek, hari ini kita akan membahas tentang WBS atau Work Breakdown Structure atau struktur perincian proyek. Tujuan dari WBS itu adalah mengorganisasikan proyek menjadi berbagai level pelaporan ringkas. Jadi hampir sama seperti kemarin kalian membuat rincian kegiatan ya. Nah, kalau di WBS ini untuk mengorganisasikannya ada 3 cara. Jadi yang pertama berdasarkan fase seperti yang telah kalian buat kemarin. Lalu yang kedua berdasarkan hasil, dan yang ketiga adalah berdasarkan keahlian atau peran. Jadi misalnya nih, saya akan ngasih contoh. Ketika kalian membuat suatu laporan kerja praktek misalnya, itu kan pertama kali adalah pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu ada subbab atau sub kegiatan. Apa saja? Saya dari latar belakang masalah, lalu ada rumusan, ada batasan, lalu ada tujuan dan manfaat, metodologi atau metode dari apa yang akan dilakukan untuk kerja praktek. Ini rincian dari metodologi penelitian. Tuh. Nah, itu fase. Jadi pendahuluan tadi adalah babnya. Lalu subbabnya adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, manfaat, tujuan, dan metodologi. Ya. Itu fase. Lalu untuk yang bab berikutnya adalah landasan teori. Nah, selama landasan teori ini kalian ngapain? Mencari teori-teori yang berhubungan dengan kerja praktek. Misalnya kalau kalian membuat kerja prakteknya tentang sistem informasi perkantoran misalnya ya. Nah, itu di landasan teori di sini kalian mencari tentang sistem informasi, lalu sistem informasi perkantoran itu apa, lalu ada flowchart dan lain sebagainya. Itu adalah fase, subfase ya. Lalu fase berikutnya adalah analisis dan perancangan sistem. Nah, di dalam analisis dan perancangan sistem itu kalian ngapain? Misalnya kalian menentukan spesifikasi hardware dan software, lalu membuat flowchart, terus diagram konteks, DFD, dan lain sebagainya, sampai ke perancangan UI misalnya. Nah, itu adalah fase. Jadi kalian sudah paham ya WBS berdasarkan fase tadi. Misalnya saya kasih contoh tentang proyek laporan KP. Jadi, terus fase pertama adalah penentuan pendahuluan, lalu di work breakdown structure, yaitu ngapain aja di pendahuluan, ada latar belakang, ada tujuan, manfaat, rumusan, batasan, itu diurutkan. Lalu yang berikutnya adalah tadi landasan teori apa saja yang berhubungan dengan laporan KP kalian. Nah, itu di breakdown lagi sesuai dengan teori-teori yang sesuai dengan KP kalian. Lalu setelah itu ada fase berikutnya. Fase berikutnya apa? Analisis dan perancangan sistem. Ngapain aja analisis dan perancangan sistem? Nah, itu di breakdown lagi. Nah, itu seperti itu. Itu berdasarkan fase. Lalu kalau berdasarkan hasil, misalnya saat tadi kalian membuat laporan KP, misalnya yang pertama adalah hasilnya ngapain di pendahuluan.
Hasilnya yang pertama bisa menentukan rumusan masalah dari kerja prakteknya. Lalu kalian bisa membuat suatu batasan masalah misalnya. Lalu manfaat dan tujuannya, itu kan hasil kan. Siapa yang menggunakan aplikasi kalian, lalu tujuannya untuk apa, nah itu masuk ke hasil. Lalu yang berikutnya adalah untuk landasan teori. Nah, landasan teori ini hasilnya adalah apa? Teori-teori yang berhubungan dengan laporan kerja praktek kalian, yaitu hasilnya. Lalu ketika ke analisis dan perancangan sistem, hasilnya apa? Hasilnya adalah flowchart, diagram konteks, DFD, sampai ke user interface. Nah, itu seperti itu kalau berdasarkan hasil. Lalu kalau kita bahas tentang berdasarkan keahlian. Misalnya, kalau berdasarkan keahlian, siapa saja yang bekerja untuk membuat laporan. Kalau secara misalnya ini proyek yang besar ya, misalnya membutuhkan programmer, desain, analis, KPI ya, database, analis. Nah, misalnya untuk membuat flowchart atau diagram konteks, itu yang melakukan adalah seorang analis sistem. Lalu untuk yang ngoding itu adalah seorang programmer. Lalu untuk yang inisiasi atau mengkonsepkan di latar belakang tadi, di pendahuluan adalah misalnya seorang yang pandai dalam hal manajemen misalnya. Nah, itu berdasarkan keahlian atau peran. Begitu. Nah, coba nanti dari tugas kalian kemarin yang sudah kalian kerjakan, itu coba kalian utak-atik lagi berdasarkan 3 fase ini. Kalau kemarin kalian sudah membuat berdasarkan fase, nah sekarang coba dibuat berdasarkan hasil dan juga berdasarkan keahlian. Begitu, dicoba saja dulu ya. Nah, demikian materi kuliah hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.